رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Kalam artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkata-kata dengan kata-kata kada berhuruf serta kada bersuara. Berhuruf kada, bersuara kada. Seperti sekedar memudahkan bagi kita untuk paham, tapi bukan kayak itu kalam Allah. Ada kata-kata kada berhuruf dan kada bersuara, yaitu kata hati kita. Kada ada hurufnya, kada ada suaranya, tetapi kawa dipaham dan dimengerti. Mau umur timbul menangis, berarti paham gak? Lawan penderan apa? Mau umur timbul tekuni, kan berarti paham. Lawan penderan hati, berarti ada di awal kita ini satu alat nang Tuhan hendak kawa mendengari dan memahami panderan hati. Kita mendengar panderan hati itu lawan telinga ada, ya ada lawan telinga. Karena kada ada hurufnya, lawan kada ada suaranya, tapi paham dan mengerti. Nah, kalam Allah kada berhuruf juga, kada bersuara juga, serta qadim, kada hanyar-hanyar ini aja Tuhan membantu. Kalam Allah ini berisi ta'alluq, artinya ada orang yang dipandirinya, ada nang dipandirakannya, ada yang dipandirakannya. Itu arti kalam berta'alluq. Kalam berkata-kata. Nah, lalu sidin tadi ada nang dipandirakan sidin. Lalu isi dari pandiran sidin tadi dinamakan dilalah. Ada yang dituju, ada yang dimaksud, ada yang ditunjuki. Ada kata-kata sidin itu, pandiran sidin itu menunjukkan kisah aja. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan memandiri Rasulullah mengisahkan kisah Nabi dari zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi Isa alaihissalam. Ngarannya Tuhan memandiri Nabi Muhammad tadi mengisahkan, itu ngarannya dilalah, menunjukkan kata-kata Tuhan itu isinya kisah. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kami kisahkan ujar Tuhan kisahnya para nabi dan para rasul, hanya kami engkau mengisahkan kepada engkau hai kekasihku Muhammad. Nabi Adam kami kisahkan lawan engkau,
dan kami aja nangkawa mengesahkan kejadiannya itu. Nabi Nuh kami kesahkan kepada Allah dan nangkawa mengesahkan itu kami ya. Apa hikmat dan rahasia Tuhan mengesahkan sejarah para nabi dan rasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma nuthabbitu bihi fuadak, yaitu Tuhan menambah-nambah keyakinan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai tsabbatakallahu bil qawli tsabit fil hayat wa ba'dal mamat. Menambah-nambah Allah Ta'ala akan keyakinan sampai mati pun dalam keadaan yakin dan iman itu bertambah-tambah. Nah, ini rahasia orang yang disuruh membaca riwayat hidup. Jadi buku-buku atau kitab-kitab isinya kisah para nabi dan rasul itu bila dibaca menambah-nambah keimanan kepada Allah. Karena di dalam kisah nabi dan rasul ada namanya mu'jizat. Artinya mukjizat itu sesuatu yang terjadi di luar adat, di luar akal. Tongkat Nabi Musa dicatukakan sidin belah laut. Sidin kawa berjalan dengan kakawanan sidin, terus diiringi oleh Fir'aun. Sidin sampai ke ujung Subarang, suruh Tuhan menyatukan pulang, bebulik laut Fir'aun tinggalan. Mukjizat Nabi Musa. Tongkat sidin jadi ular gono. Buntutnya di ujung kerajaan Fir'aun, kepalanya berhadapan lawan Fir'aun. Kada berkutik lagi Fir'aun. Ditambuknya semenyahan ular-ular tukang sihir. Untung ada Fir'aun yang ditangkapnya pulang. Tongkat aja asalnya jadi ular kono. Maka di situ nampaklah kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bertambah-tambah iman. Nabi Isa menghidupkan orang nang mati. Masing-masing para nabi, para rasul ada berisi mukjizat. Begitu juga wali-wali Allah, orang-orang soleh, dibacakan riwayat hidup mereka, ditambah lagi dengan dibacakan karamat-karamat mereka. Sesuatu yang menyalahi adat bagi rasul dan nabi, mukjizat. Bagi para wali dan orang soleh namanya karamat. Siti Maryam karamat. Makanan yang harusnya ada di musim dingin ada di musim panas. Harusnya ada di musim panas ada di musim dingin. Sampai ditanyakan, siapa yang menjulungi ini wahai Maryam? Ujar Siti Maryam, ini dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashabul Kahfi karamat, orang wali-wali yang masuk dalam gua menyelamatkan iman 390 tahun guring batu bangun.
guring terbit matahari, bangun tinggal matahari, kira-kira seharian lagi guring. Tulak ke pasar anak batu tukar, dijulung duit nang ada di tangan, terkajut orang nanti pasar duit bahari bah 390 tahun ya jaka banjir duit dijual ya itu nang dijulung bingung aiman pasar. Akhirnya orang pasar tahu ini laki-laki yang buka dari kejaran Raja Nanggualing. Akhirnya mereka selamat dan dengan berkat setianya anjing yang bernama Kitmir, lawan ini wali-wali Allah Ta'ala, anjing itu pun dimasukkan Tuhan ke dalam surganya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul man thabbitu bihi fuadak. Wali-wali Allah Ta'ala, nabi-nabi dan rasul itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Nabi makhluk, wali makhluk, rasul makhluk. Haknya Allah untuk menampaikan kelebihan Allah di diri makhluknya. Haknya Allah menampaikan kelebihan dirinya di diri makhluknya. Di diri tukang urut Tuhan menampaikan kelebihannya, menyembuhkan apa? Orang kasih lahu. Bila nang kasih lahu nang tak pelecok harus minta sembuhan dari kesilahunya lawan Allah Ta'ala. Tapi nang didatangi siapa? Coba kalau pengunjung, karena Tuhan menampaikan kelebihan dirinya di diri tukang urut. Disitulah nampak Allah Ta'ala, disitulah kelihatan Allah Ta'ala. Karena makhluk kada bisa berbuat apa-apa. Sekali la haula wala quwata, selamanya la haula wala quwata. Makhluk kada bisa menyembuhkan, tapi nampak dan jelas siapa yang tangannya tukang urut ambil kasih, berarti nampaklah di situ kisah Allah Ta'ala menyembuhkan orang nang kasih lahu. Maka sekali la ilaha illallah seumur hidup kebidaraan siapa yang mendatangi? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mendatangi. Cuma kemana mendatangi Tuhan? Siapa tahu rumah Tuhan? Tuhan yang kita kenal sudah dalam sifat 20 mukhalafatul ta'ala deh. Ada sesamaannya lawan nambaha. Nah, Tuhan menyuruh datangi kenyataan, datangi orang nang unda unjuki di situ kelebihan unda. Bila ia berbuat itu sama mengesahkan unda yang berbuat. Datangi yang acil kapidaraan, ya kan? Tunting sisin lawan janar lawan ambil. Jelas dalam tauhid makhluk tidak bisa menyembuhkan kebidaraan. Jujur kita belajar sudah. Lain acil irus ini nang menyembuhkan. Jangan lain. Mbak siapa? Allah. Mana buktinya Allah yang menyembuhkan? Nampak
ceritanya Allah yang menyembuhkan di diri si Acil. Jadi ngarannya Acil ini dalil bahasa Arab. Bila katulangan datangi orang langsung sama, lahir nang murid kedahulu nyesupan mengatakan muhanya ini murid dulu akan di situ Allah mengandalkan kelebihan dirinya. Di situ Allah hendak mengesahkan dirinya bahwa dirinya kalau mencabut tulang nang terkait di tenggorokan. Datangi nang susah tadi menculupnya. Padahal orang salah anda banyak. Jangan Mbak Pang minum ajaib kan? Bayi mencibuk kita berpikir kasihan ini cibu-cibu ya Allah kasihan ini cibu-cibu kita kira mencibu oleh nyaman mencibu itu masih Indonesia tapi apa? Nang diambil cari Tuhan, datangi Tuhan, minta sembuhan. Cuma di mana Tuhan? Kemana? Entah lagi si Tuhan datangnya, atau ke mereka didatangi sidin mukhalafatuhu ta'ala jujur ada. Tuhan sudah menampaikan ma'andah kelebihannya di apa? Lampirlah, diribitlah, banangnya ditolak, dianak di mana? Di bum ampih. Tuhan di situ ma'andah kelebihan inya awal menyembuhkan orang bayi mencibuk di lampin situ. Maka jelas dan nyata semua alam semesta ini kisah satu, kisah tentang Allah Ta'ala lebih. Cuma ada yang tahu, ada yang kan. Enak menatap daging, cari Tuhan. Kita katakan mau Tuhan. Kemana? Mencari Tuhan. Betul. Nang diambil apa? Di situ Tuhan mengandalkan kelebihannya. Nang awam menatap daging. Karena saat lagi bergerak pada daging yakin kita lain lagi nang mengolah pakai. Siapa? Sekali la ilaha illallah seumur hidup la ilaha illallah. Nampak kisah Allah membelah daging di dalam lading. Kelihatan mana Tuhan aja awal menatap daging. Di mana kisahnya nampak di dalam lading. Mungkin tahu lading pisau. Masya Allah. Huwa awwalun huwa akhirun huwa zahirun huwa batinun laisa al-uyun tarahu. Allah segalanya, sayang mata belum bisa melihat. Allah segalanya, sayang mata belum mampu melihat. Karena di surga kita dilihatkan Allah yang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yang nikmatnya melebihi segala nikmat surga dan isinya. Supaya melihat Allah, lihati dulu sini situ.
Oleh karena itu apabila ada berterima kasih lawan tukang urut, Tuhan kada menerima syukur. Bila kada berterima kasih lawan dokter, Tuhan kada menerima syukur. Kenapa? Kalau kada berterima kasih lawan tukang urut, berarti orang itu kada binang dulu Allah Ta'ala. Jelas, paham, juga. Mudah-mudahan ya Rasulullah, mudah-mudahan melulu aja orangnya ingin misalnya melulu ya wati melulu ya mana tahu mana hadir nenek di mana tak dulu di mana emang kena tahu Tuhan menampaikan kehebatannya, kawa menyampaikan pesan. Tuhan kawa menyampaikan pesan dan anak menyampaikan pesan kemana ke Makkah ke Madinah, kawa Tuhan innallaha ala kulli syai'in qadir. Mengajar bisa innallaha ala kulli syai'in qadir. Doyo benar lagi orangnya. Tuhan tampaikan kehebatannya, kawala Tuhan langsung membecongkong kada mungkin. Kalau Tuhan becongkong tinggi jomo itu tetap masih misalnya mukhalafatuhu ta'ala Tuhan bertampai lewat hati. Jujur lagi bapak pian di Makkah sampai kemana? Ke Makkah. Tulisan tadi talaju pada pesawat berjam-jamnya sampai si pasang tadi rumah paling berapa napa? Sampai maka bila hurufnya gono sampai ke situ gono bilanya hurufnya halus sampai ke sana. Kenapa jadi biar kada mau SMS karena kawan supan aku aja kenapa tulisanku ada bagus gitu. Kenapa jadi hubungan tulisan seorang kada bagus? Kada bisa itu SMS kesian SMS kada bisa. Jadi balasannya kenapa jangan kawan kada bisa SMS nah kada ya supan aku aja. Kenapa jangan kawan supan tulisan kada bagus? Datang di mana? SMS tulisan kayak kurakan ayam dan SMS kan? Lihat kehebatan Tuhan menampaikan kudrat kekuasaannya di HP tuh sampai biar teleponan kayak juga orangnya padahal orangnya di alam segala jauh di ujung sana. Masya Allah Tuhan kan hebatnya mun Tuhan langsung nang bertampai nang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis kita kada mampu. Siapapun manusia kadang mampu melihat Allah nang secara langsung Tuhan bertampai dengan kisahnya. Jadi di HP nampak kisah Tuhan betul, di kipas angin, di TV itu ada kisah, di TV itu ada siapa ya ini ya, nanti di binian nih. Pokoknya tukang tebelan naik haji gitu aja. Di situ ada nampak kita melihat orangnya. Buka kok di belakang itu ada orangnya. Bulan. Mau membuat orangnya dalam TV nah
kurangnya nampak dalam TV, tapi ada Tuhan nampak di alam semesta, bukan Tuhan ada di dalam alam semesta. Faham untungnya toh belajaran, coba pun kada belajar lo kada tahu di Tuhan naik. Nampak di dalam karamat Allah kuasa, nampak di dalam mukjizat Allah kuasa. Nah, Allah menampakkan kepada makhluk, Allah betapa di dalam diri makhluk. Lalu ada wali yang bisa berjalan di atas banyu, ada wali yang mulai belajar misalnya mulai satu tempat misalnya menuju Makkah Salingkangan. Kenapa? Tuhan yang menampakkan dirinya, bahwa dirinya secara bahwa bukan makhluk itu yang punya kehebatan, bukan makhluk itu yang punya seperti itu, yang punya seperti itu di anak Tuhan ditampakkan Tuhan kisahnya di diri seseorang. Tuhan ingin menjadikan seseorang itu khalifahnya di muka bumi, maka nampaklah kekuasaan, kehebatan, kemuliaan Allah. Bukan dirinya yang hebat, bukan dirinya, tapi Allah nampak di situ. Paham kadang? Paham Pak. Lalu ada mustahil bagi kita saat tertulis di dalam manakib nilainya nyawa ujar Syekh Salman Al-Madani dapat masalah panggil namaku 3 kali. Ya Syekh Salman di kita, maka datanglah aku. Nah, suara aku ini sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang juga berkata beliau, siapa dapat kesusahan panggil nama. Sayyidatuna Khadijah, istrinya baginda Rasulullah pun ahli darah, yang bila beliau dipanggil namanya, minta tolong kepada beliau, beliau pun datang dengan sekejap mata. Kenapa mereka mampu datang? Allah menampakkan kekuasaannya di diri seseorang itu yang bila dipanggil datang. Jangan pakai akal dong, jangan pakai buta nas dong nas panas nanti apalagi sudah. Mun Allah hendak menampakkan kelebihan dan kekuasaannya, pohon pun berkata assalamu alaika ya Rasulullah. Pohon yang tak punya mulut ngomong. Kalau Allah mau menampakkan kekuasaan, jelas. Munya kada ada iwak karing berkios saya semal jiwa susah. Iwak karing aja kada ada ya saya semal belum kada ada iwak, enggak ada ngurus iwak di sini. Semua kita memang telah meyakini hanya Allah tempat kita meminta, hanya Allah tempat kita mencari pertolongan. Ujar kurang nang jadi imam tuh, qul huwallahu ahad Allahu abad. Kada wani somat, abahnya somat. Hendak menyebut Allahu somat supaya untuk mempaham, datang di mana lagi terlindung lawan Tuhan, datang di mana lagi terhijab lawan Tuhan. Pokoknya minta tolong memang lawan Allah, cuma kawalan mendatangi Tuhannya pulang memang betapa kita yang ada tahu. Nabi Musa minta ditampaikan Tuhan, jar Nabi Musa Tuhan betapa dia kada sanggup dikejar siapa Tuhan. Saat Tuhan bertajalli menampakkan dirinya, Musa pun kada sanggup. Yang sanggup dan mampu untuk melihat zat Allah yang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis di dalam ini dunia hanya satu orang. Siapa dia? Kekasih
dibuktikan oleh Allah dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Rasulullah itu setiap saat melihat Allah, Rasulullah itu setiap waktu melihat Allah. Buktinya kejadian Isra dan Mi'raj. Itu jeneng kawat lain pada itu kalau langsung pasti melewat makhluk, bukan Tuhan, tapi Tuhan jadi teranya nampak di dalam makhluk. Dalam sifat 20 dingarani alam itu dalil. Wujud ada, wujud artinya ada, mustahil dalilnya alam. Ya si alam ini dingarani apa? Dalil. Arti dalil itu nampak di situ kisah wujud Allah Ta'ala. Mun Allah Ta'ala yang wujud itu nang ada kalau ketampai lawan kita yang ada sanggup. Cuma kita awal melihat meyakini Tuhan itu ada di mana di alam semesta di mana nampaknya. Paham? Jelas? Betahun, karena betahun mah sakit parut kalau tahu betul aku naik memang bahari ya nang lalu mencari apa bawang lawan nyegas dikasai ke mana nih buku apa mun ada mun potong batasnya keduanya dikasai kalau ambil aja di dalam bawang di dalam nyegas itu hadis itu menampakkan kuasanya mengambilkan apa sakit parut. Semua sesuatu punya rahasia, semua sesuatu punya hikmah, ada di dalamnya cerita yang nyata. Nasi punya cerita menganyam, banyu punya cerita menghilangkan haus dahaga. Betul? Nah, jadi bila haus kemana diambil banyu. Mau minum apa? Hilangkan haus rumah. Mengapa? Mau haus. Minum kada. Tolak. Bihimat biar. Nah jelas telah paham telah. Oleh karena itu ibu-ibu acil-acil lain lah laki yang itu nam mencariakan yang apa rezeki nampak pada di situ Tuhan Allah Ta'ala nampak tanah datang ke mana lagi kau memberi rezeki luar biasa tapi kisahnya nampak di diri lah maulah lagi kamu posisi yang datang di mana tahu lah wala tapi ada naik lagi berapa juta terima nama ini ya jadi jangan ini makasih yang lah jangan lagi hana-hana ya bini yang kada pandai berterima kasih lawan lagi neraka tempat sebungas apapun kena jadi banaman api neraka apalagi kada bungas jadi banaman neraka kada pernah merasa bahwa segala sesuatu dari laki malah perasaannya inya nang menolongi lagi kebinian muha lagi itu kayak apa kalau muha doaran itu pikir akan dia mun lagi dia tidak ada bermuha kayak patung mang baju di pasar ada bermuha ini nang hadir-hadir nih lagi itu jangan
jajan lagi cari akan duit siapa oke nama nolongi seorang mah oke ada orang emak manok kaki nang nolongi dosa-dosa pian macam-macam ini itu siapa yang bertanggung jawab? Anda yang menanggung jawab kan? Pian ini penjagaan yang bermulan jadi heran. Nanti tak orang lagi dia. Janganlah. Ini yang bertanggung jawab. Datang di mana? Kalau menghargai orang laki, kesiannya lagi berhadapan lawan Tuhan seorang mah coreng. Tapi orang ada. Maka bila kita masuk neraka, baruman masuk neraka nih Tuhan siapa? Laki siannya itu wangi menunjuki laki di dahi. Ya Allah, tapi nampak pengajian di sini. Betul. Mudah-mudahan itu Tuhan pian di dunia. Itu orang yang menyelamatkan pian di dunia. Pian mengakui memang Tuhan yang menyelamatkan. Tapi kan datang di mana Tuhan bertampai langsung. Tadinya ada Pak Tuhan bertampai langsung ada laki yang menyelamatkan pian, yang menolongi, yang memberi rezeki. Sesuatu hal laki tuntun dengan mesra. Orang rasanya belum banget. Rasanya umur 80 tahun kala ini berkata ayah berbunga-bunga insya Allah kai. Begitu juga kai kata Mender lawan lang ini ayah uman ini ya Allah bangkak hati sini. Astaga dia apa jadi namun sudah menghadap ya Allah si pengguring di kursi si pengguring di tilang ya Allah mun sudah batu Tuhan rejakanya kawato tetapi ya guring bapak berdua biar penumpang batis bahwa hari ya oler aja laki anak sembiang subuh juga ini mas sudah jadi kain kita kain kalau guring ulun orang bertukang aja jadi bantuan laki dia ya kan nampak laki lah tumpang lagi sedikit tidak mungkin juga hamil jika ada ya Allah ya kalau lagian pulang 2 tahun ini hadir di luar kan bini nah kulit ya no tidak mau kulit yang bini nang laki ini model saya hati siang ini kelakiannya patuh guring berbaju kesian ya Allah ini maaf tapi dada ini mama marah apa lagi kelakiannya ikada yuk
lawan anak 40 anak kada bismillahnya maulah iyalah bilanya laki kok kadingan yang dinyatakan baca doa dulu tak sebelum nabah doa jadi jangan laki Allahumma hdina wa afina minan abai kada bisa salam kita sendiri itu doa mandi wajib jadi jangan lagi bapak dong anak ujungnya kayak apa? Allahumma barik lana wa qina adzabannar. Jangan ini nih. Jangan lagi salah. Itu doa masuk isi. Bukan salah. Lain akan lagi lah. Bila bilang bisa kan? Iya. Dia bilang, mau 5.000 dua. Allah Akbar. Tadi nak Tuhan dia balik. Kada ya Allah kasihan lagi, mbak sudah Tuhan ditinggalkan. Karena dihargai lagi. Guring seorang kehul batuk tawang sini guling sini perlu diselimuti sini perlu disayangi walaupun Tuhan sini juga manusia nang lalakian luar biar ini ya Pak ini sudah 80-90 dililih hati Pak kesian serongan guring rambut tepurai putih salam sampai coba bangun dengan gayai ya Allah di ayam makan kakek pangguan bahari ini nang menampasakan ini nang memasakan jadi mini sekarang sudah ciumpang dahinya tanda sayangnya mana ada kain menjadi kulit turun ke tanah memang menampasakan baju bahari memang mematani seorang bahari nang bemasak kesian hakun aja nang berkekapas hakun aja kenapa jadi memasak pula kata diherani di mana batas cintamu bolehlah lagiannya yang membuat Tuhan siang membuat berjalan berdua nawi pahlawan payung ini bahari ini muhani ini bahari mengolah kita bahagia sekarang ini Pak tapi nawi ya bagaimana jangan mandi ini berjalan terpair-pair lucu juga lah ya Allah mudahan artinya ya itu Pak lalu akhirnya anak melihat cucu melihat kayak itu dia rumah tangga rumahnya bagus tangganya mewah jadi ada rumahnya miring tangganya patah bukan di mana 20 tahun berkumpul laki lawan bini batu Tuhan perpisahan dulu kadang-kadang lagi ya Allah kali tahunnya mengiyakin kayaknya jangan kok yang abahnya atau kakak ya terserah kayak mana sih bingung gak betapa non kayak tapi yang bingung tuh dikiau apa ini merayu kayak biar non kayak terserah aja kembang dikiau apa teh nanti sesuai ilmu meraminya kayak itu bebeca berdua berarayon dalam beca beca dengan kayak makan jalan kemana barang antrik nih ada suara tukang beca ini tak kagum
barang antik melayan di dalam kurang kita akan kata kiram kapal anak orang di dalam meja ini dua ada milih lagi kiri kanan panah dalam cinta ada kegampangan fana di dalam cinta udah yang sebeletan kita kayak itu nangaran harga menghargai Allah ada terima syukur kita kepada Allah kalau kita ada menghargai makhluk. Setidak-tidaknya kita buktikan si istri menghargai suaminya, suami menghargai. Kalau kita syukur kita ada diterima oleh Allah. Ini orang yang sangat berjasa, ini orang yang menolongi kita, ini orang yang membantu kita, ini orang yang berjimat anak membahagiakan kita. Satu sama lain saling menghargai, berharap syukur diterima Allah. Anishkurli wali walidayya. Ujar Tuhan, bersyukurlah nyawa kepada aku dan kepada kedua orang tua nyawa. Si laki-laki hendaklah berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang yang belum kawin berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Allah tidak terima syukur seorang itu kalau kadang bisa berterima kasih lawan kuitannya. Kadang bisa menghargai kuitannya, inilah yang menolonginya. Kuitan inilah yang mengongkosinya. Di situ nampak kasih sayang Allah. Allah kadang menghargai seseorang melihat kasih sayang Allah. Kalau kadang kuitannya menyampaikan kasih sayang Allah itu tidak diterima kasih. Begitu juga seorang perempuan yang sudah berlaki, maka kuitan sudah kalah, sekarang laki nomor satu. Kada diterima syukur kepada Allah kalau kada menghargai orang yang mengalirkan kasih sayang Allah kepada kita, yaitu suami. Nah, ini jadi kisah tak kesimpulan. Siapa tahu yang jadi kalimau suci itu lakinya yang dihargai. Siapa tahu laki begawi itu mau kembali ini kada. Cara menghargai sederhana. Nikmat datang di mana? Sebabnya maksud Allah. Sababnya nampak bagi Tuhan memberi dia nikmat lewat laki dia, nampak benar dia dapat nikmat melewat bini dia. Hargailah nikmat itu datang dengan ucapan terima kasih setidak-tidaknya. Kalau kawan dengan menolongi dan membantu, maka Allah akan memberi balasan. La in syakartum. Paham? Ini seperti jadi kalam tadi berpandir Allah. Isinya pandir pertama diantaranya kisah. Maka kisah ini makna dari kalamnya Allah, mengisahkan nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali. Semua itu hikmatnya menambah-nambah iman kepada Allah. Maka bertambahlah hati kita dengan Allah beriman, karena nampak Allah itu di alam semesta di mana-mana, walau Allah ada di mana-mana. Allah nampak di daging, karena dengan daging kita melihat Allah yang kawal menatap daging. Walaupun kita yakin dengan seyakin-yakinnya mukhalafatul ta'ala, tapi nampak Tuhan. Nah, bertambah-tambahlah iman. Apalagi kita mendengar menangis wali, karamatnya begini, di luar akal makin nampak kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Jam 9 sudah dikasih sini aja. Asyik kayak dia. Hari anak kena kita pray sekali. Kenapa? Masih suasananya hari lawan pengajian kurang sembayangan. Pak sembayangan itu pengajian lah mungkin. Nah, berikutnya tetap pengajian. Jadi sekali hari raya aja. 5 Oktober. Naik kasih saja minta ampun, minta